Pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Philip Kotler. Pengertian komunikasi bisnis menurut Philip Kotler adalah suatu kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Rosenblatt. Pengertian komunikasi bisnis menurut Rosenblatt adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang ditemukan baik secara personal maupun non-personal melalui simbol dan tanda guna mencapai tujuan perusahaan. Tujuan komunikasi bisnis. James J. Flood, Jerry L. Windsor, dan B. Curtis menyatakan tujuan komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan masalah dan membuat keputusan ini sangat tepat karena semakin tinggi seseorang pada sebuah bisnis, maka orang tersebut akan tergantung kepada keahlian orang lain dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dalam pencapaian keberhasilan. 2. Mengevaluasi perilaku. Penilaian atau evaluasi harus dilakukan anggota organisasi agar mengetahui dan mengoreksi apa saja yang ingin dan sudah dilakukan pada prestasi mereka. Penilaian ini memerlukan kepekaan dan keahlian komunikasi. Fungsi komunikasi bisnis. Terdapat komunikasi bisnis yang memberi informasi. Informasi sangat penting dan diperlukan pimpinan dan anggota organisasi untuk penyelesaian setiap tugas mereka. Informasi itu juga dimanfaatkan sebagai usaha organisasi untuk mencapai tujuan. 2. Pengendalian atau regulatori. Komunikasi bisnis mempunyai fungsi untuk mengatur dan mengendalikan organisasi. Komunikasi bisnis ini bisa dalam bentuk prosedur, perintah, peraturan, dan laporan. 3. Memberi persuasif. Dengan komunikasi maka menjadikan mudah untuk mengajak, mengikuti, atau melaksanakan ide atau gagasan atau tugas persuasi yang diberikan pada pihak lain supaya apa yang diberikan bisa dipahami dengan baik. Hal ini biasa dijalankan terutama ketika berhubungan dengan penegasan konfirmasi pesanan pelanggan. 4. Integratif. Integratif mempunyai fungsi menjadikan organisasi atau perusahaan berjalan dengan utuh dan terpadu, yang juga di dalamnya fungsi koordinasi dan penjadwalan kegiatan, menetapkan saluran informasi dan otoritas, dan juga menarik dan melatih setiap karyawan. Bentuk komunikasi bisnis. 1. Saluran komunikasi formal. Pada struktur organisasi garis fungsional atau matrik, ini berhubungan dengan proses disampaikannya informasi dari manajer pada bawahan atau sebaliknya. Pola transformasi. Informasinya dapat berupa dari atas ke bawah atau bawah ke atas, atau top down atau downward communication. Komunikasi dari bawah ke atas atau button atau up atau upward communication. Komunikasi horizontal atau horizontal communication, dan komunikasi diagonal atau diagonal communication. 2. Saluran komunikasi informasi. Orang yang ada di suatu jaringan komunikasi informasi tidak melihat jenjang, pangkat, atau kedudukan. Komunikasi ini bisa dijalankan secara luas meskipun pembicaraan dalam komunikasi ini sifatnya umum seperti mengobrol humor dengan anak-anak, teman, keluarga, atau juga membahas mengenai situasi kerja pada organisasi. Unsur komunikasi bisnis. Pada sebuah komunikasi bisnis adalah 6 unsur utama, antara lain sebagai berikut. Mempunyai tujuan. Ini berarti komunikasi bisnis wajib mempunyai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sejalan dengan tujuan organisasi. Pertukaran. Dalam hal ini mengikut sertakan paling tidak 2 orang atau lebih komunikator dan komunikan. Gagasan, opini, informasi, instruksi adalah isi dari pesan yang berupa beragam bergantung dari tujuan, situasi, dan kondisi. Memakai saluran personal atau impersonal yang bisa jadi sifatnya tatap muka
memakai media tertentu atau melalui media yang jangkaunya jutaan orang secara bersamaan, memakai simbol atau sinyal yang merupakan alat atau yang bisa dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk memberikan pesan. Pencapaian tujuan organisasi. Salah satu karakteristik yang membuat beda organisasi atau lembaga formal dari informasi yaitu terdapat tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dari manajemen. Manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan yang efektif menjadi kekuatan perusahaan dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi bisnis yang efektif juga secara tidak langsung membawa manfaat besar dalam bisnis. 1. Keputusan dapat diambil sesuai target. 2. Menyelesaikan masalah dengan cepat. 3. Mendeteksi cepat hal-hal yang berpotensi salah. 4. Meningkatkan produksi. Manfaat komunikasi bisnis bagi perusahaan yang efektif menjadi kekuatan perusahaan dalam membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi bisnis yang efektif juga secara tidak langsung membawa manfaat besar dalam bisnis. 1. Keputusan dapat diambil sesuai target. 2. Menyelesaikan masalah dengan cepat. 3. Mendeteksi cepat hal-hal yang berpotensi salah. 4. Meningkatkan produktivitas kerja. 5. Memperkuat hubungan bisnis. 6. Memudahkan persuasi pesan pemasaran. 7. Memperbaiki citra perusahaan dan karyawan. 8. Membangun loyalitas dan kepuasan kerja karyawan. 9. Meningkatkan kepercayaan investor. Cakupan komunikasi. 1. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri, dialog yang terjadi secara internal dan dapat terjadi di hadapan orang lain. 2. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. 3. Komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil yaitu proses komunikasi yang terjadi setidaknya antara 3 orang. Tujuan dari komunikasi ini yaitu sejumlah orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 4. Komunikasi organisasi. Komunikasi ini terjadi dan memperlakukan hal seperti pertemuan interpersonal, kesempatan berbicara di depan umum, situasi kelompok kecil, dan pengalaman termediasi. 5. Komunikasi publik atau retoris. Komunikasi ini menyebarkan informasi dari suatu orang sekelompok besar seperti berpidato di depan umum. Biasanya pembicara mempunyai 3 tujuan utama yaitu untuk menginformasikan, menghibur, dan membujuk. 6. Komunikasi massa atau media. Komunikasi massa mengacu pada komunikasi kepada publik melalui salah satu saluran komunikasi dan menargetkan audiens besar. 7. Komunikasi budaya. Komunikasi budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu-individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Unsur komunikasi. 1. Sumber atau komunikator atau source. Komunikator bisa berupa perorangan ataupun lembaga yang bertindak sebagai pengirim pesan. 2. Pesan. Pesan dalam proses komunikasi dimaknai sebagai sesuatu yang dikirimkan komunikator kepada komunikan. Saluran atau media atau channel. Media yang dimaksud ialah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari komunikator kepada komunikan seperti surat, telepon, dan telegram. 4. Penerima atau komunikan atau receiver. Komunikan adalah sasaran penyampaian pesan dan komunikator bisa berupa perorangan, sekelompok partai, bahkan negara. 5. Akibat atau pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, serta dilakukan komunikan sebelum dan setelah menerima pesan. 6. Umpan balik atau feedback. Umpan balik bisa muncul dari pengaruh pesan yang ditimbulkan. 7. Lingkungan. Unsur komunikasi ini terdiri dari sejumlah faktor yang mempengaruhi jalannya komunikasi. Lingkungan fisik berarti proses komunikasi hanya bisa berjalan lancar tanpa rintangan fisik, misalnya geografis. Lingkungan sosial menunjukkan faktor sosial, budaya, ekonomi, serta politik yang bisa menjadi kendala dalam proses komunikasi. Contohnya bahasa, kepercayaan, adat istiadat,
dan status sosial. Dimensi psikologis merupakan pada pertimbangan kejiwaan dalam berkomunikasi, contohnya menghindari kritik yang bisa menyinggung perasaan lawan bicara. Dimensi waktu adalah situasi yang tepat untuk berkomunikasi. Banyak proses komunikasi yang tertunda karena pertimbangan waktu seperti musim atau cuaca. Dalam pandangan komunikasi, komunikasi bisnis dapat dilakukan di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Di dalam perusahaan, komunikasi perlu dibina secara baik dengan para karyawan agar mereka lebih yakin dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Komunikasi eksternal dilakukan perusahaan dalam hubungan dengan masyarakat, pemerintah pada umumnya, dan khususnya terhadap para konsumen atau langganan. Teknik komunikasi bisnis. Banyak cara dapat dilakukan dalam komunikasi bisnis, antara lain: 1. Mencetak buletin terbitkan secara teratur yang memuat informasi tentang perusahaan. Membuat film dokumenter. Organisasi bisnis atau perusahaan dapat membuat film dokumenter, misalnya menyangkut proses produk, kemudian disiarkan oleh televisi dalam bentuk berita pembangunan. 3. Public cheat. Pimpinan perusahaan dapat mengundang para wartawan datang ke lokasi perusahaan, kemudian mengadakan wawancara. Segala sesuatu mengenai perusahaan seperti sejarah berdirinya perusahaan. Proses komunikasi dalam perusahaan. Setiap proses komunikasi sekurang-kurangnya mempunyai 5 komponen, yaitu: 1. Ide atau kejadian yang akan diberitakan. 2. Komunikator yang mengadakan kegiatan perumusan berita. 3. Pesan yang dirumuskan dan disalurkan. 4. Menginterpretasikan pesan. Tujuan kegiatan pemberitaan. Pengertian surat. Surat adalah suatu sarana untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan atau informasi secara tertulis dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama jabatannya dalam sebuah organisasi, instansi, ataupun perusahaan. Ada juga pengertian menurut ahli, yaitu pengertian surat menurut Agus Sugiarto. Surat sebagai suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Dengan lebih jelas, surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus, yang penggunaan kertas, penggunaan model atau bentuk, penggunaan kode dan notasi, pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Surat bisnis adalah surat dari satu perusahaan ke perusahaan lain atau organisasi tersebut dan pelanggan mereka, klien atau pihak eksternal lainnya. Proposal. Pengertian proposal. Proposal adalah sebuah agenda kerja terstruktur yang tertulis dengan susunan tertentu sebagai sebuah acuan ataupun ajuan untuk melaksanakan sebuah kegiatan atau pekerjaan. Menurut Hadi, proposal yaitu sebuah usulan yang terstruktur berisi agenda kerja sama bisnis antara lembaga perusahaan yang berisi usulan kegiatan sampai dengan pemecahan masalah. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.